Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jejak Alam. Kali ini Jejak Alam akan membahas materi yang berbeda. Jangan kemana-mana, ikuti terus Jejak Alam. Pada pembahasan kali ini, Jejak Alam akan membahas materi tentang kerajaan-kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha. Pada video sebelumnya tentang sistem kemaritiman pada bidang pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya, sudah dijelaskan mengenai konsep kemaritiman. Bisa Anda lihat kembali pada pembahasannya. Pada pembelajaran di kelas 10, kalian sudah tahu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha tersebut ada yang terletak di pedalaman dan ada juga yang terletak di pesisir atau dekat dengan laut atau perairan. Ada kerajaan Kutai, kerajaan Hindu tertua yang terletak di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kemudian kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini diperkirakan meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Barat. Terus kerajaan Sunda. Kerajaan pernah berdiri di wilayah barat Pulau Jawa, meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah. Ada lagi kerajaan Holling, disebut juga kerajaan Kalingga yang terletak di Jawa Tengah. Kemudian kerajaan Mataram kuno, disebut juga Bumi Mataram. Pada awalnya terletak di Jawa Tengah. Terus kerajaan Medang merupakan kelanjutan dari kerajaan Mataram kuno yang terletak di Jawa Timur. Kemudian ada lagi kerajaan Kediri. Kerajaan ini kelanjutan dari kerajaan Medang yang terletak di Daha, Jawa Timur. Ada lagi kerajaan Singosari yang terletak di Malang, Jawa Timur. Wilayahnya meliputi bekas wilayah kerajaan Kediri. Terus kerajaan Majapahit. Kerajaan ini terletak di daerah Trawulan sekarang, Mojokerto, Jawa Timur. Ada lagi kerajaan Sriwijaya yang terletak di Sumatera Selatan dan diperkirakan berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kemudian kerajaan Bali yang merupakan kerajaan yang bercorak Hindu yang terletak di Tampak, Siring, dan Pejeng. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha tersebut ada yang terletak di pedalaman dan ada juga yang terletak di pesisir atau dekat dengan laut atau perairan. Sejak zaman kuno, Indonesia sudah masuk ke dalam rute perdagangan dunia lewat jalur sutra. Banyak kerajaan di Indonesia pada masa Hindu-Buddha yang mencapai masa kejayaannya sebagai kerajaan maritim. Bahkan beberapa wilayah kekuasaannya menjadi cikal bakal wilayah negara Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia ditandai dengan sejarah maritim yang dimulai dari kawasan barat Nusantara hingga ke kawasan tengah dan timur Nusantara. Semua kerajaan itu langsung atau tidak langsung menyadari bahwa halaman mereka adalah laut dan rumah mereka adalah pulau. Karena itulah mereka perlu membangun suatu kekuatan laut dengan menitik beratkan pada moda transportasi laut atau air. Dan mereka juga menyadari bahwa antara halaman dan rumah harus disatukan. Dengan cara mereka sendiri, usaha-usaha penyatuan itu dilakukan, baik melalui peraturan yang menggambarkan kedaulatan di laut, maupun dengan menjalin persahabatan dengan kerajaan lain di seberang laut. Nah, kerajaan apa saja yang termasuk kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha? Ada kerajaan Sriwijaya, Mataram kuno, Singosari, dan kerajaan Majapahit. Kerajaan-kerajaan tersebut memiliki sumber atau bukti bahwa melakukan aktivitas di laut atau perairan, seperti kerajaan Sriwijaya. Sumber yang menyebutkan kekuatan Sriwijaya ada di laut
diperoleh dari berita Tiongkok dan berita Arab. Disebutkan bahwa kerajaan Sriwijaya menguasai lalu lintas perdagangan dan pelayaran dari kerajaan-kerajaan barat Tiongkok dan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang banyak dilalui oleh kapal-kapal niaga dari Tiongkok, India, Persia, dan Arab. Beberapa pelabuhan penting di sekitar Selat Malaka dikuasai oleh Sriwijaya. Kemudian Kerajaan Mataram kuno. Dalam prasasti, Sojomerto menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno, menyebutkan terjadi hubungan dagang antara Jawa dan Sumatera melalui jalur laut, sebagaimana yang tergambar dalam relief perahu atau kapal di Candi Borobudur. Kemudian Kerajaan Singosari. Kerajaan ini berhasil menguasai sepertiga bagian Nusantara ketika Maharaja Kertanegara naik tahta kerajaan. Di bawah kekuasaannya, Singosari memiliki armada laut yang kuat. Buktinya adalah pengiriman ekspedisi ke Melayu atau yang disebut ekspedisi Pamalayu. Meningkatnya jaringan internasional antara Asia Timur, Asia Selatan, dan Arab, kemudian antara Jawa, Maluku, dan Malaka yang semakin ramai dengan kegiatan perdagangan. Hasil pertanian kerajaan Majapahit, terutama beras, sangat diminati kerajaan lain. Meningkatnya perdagangan di laut yang didukung oleh adanya pelabuhan perdagangan dari kerajaan-kerajaan di sekitar Asia Tenggara membuat kerajaan Majapahit harus membentuk pemerintahan yang kuat. Kerajaan Majapahit memiliki pejabat tinggi yang mempunyai kemampuan dan dapat mendukung aktivitas kemaritiman seperti Gajah Mada dan Kunala. Nah, laut adalah ajang untuk mencari kehidupan bagi kedua kelompok masyarakat. Dari laut dapat dieksploitasi sumber daya biota dan abiota, serta banyak kegiatan kemaritiman yang menjanjikan dan mempesona. Inilah yang mendorong kedua kelompok masyarakat itu menuju laut. Pada mulanya bertujuan mencari hidup dan mempertahankan hidup. Pada akhirnya bertujuan mencari atau mengembangkan kesejahteraan, atau dengan kata lain membangun kejayaan dan kekayaan dari kegiatan kemaritiman. Hal inilah yang menjadi tumbuh besarnya kerajaan maritim seperti Sriwijaya, Mataram kuno, Singosari, dan Majapahit. Nah, semoga apa yang dibahas pada materi kali ini sangat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Cukup sampai di sini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.